Saya berterima kasih sekali karena saya sedikit memberikan apresiasi terhadap adik yang telah mandiri datang ke sini untuk menceritakan beberapa masalahnya kepada saya. Kalau boleh tahu, kita berkenalan dulu. Nama adik siapa? Iya Kak, nama saya Rindu Putri Karisma. Saya kuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Sebelumnya, apa tujuan adik ke sini? Saya ingin berkonseling dengan kakak. Sebelumnya, apakah adik tahu kakak ini siapa? Maaf Kak, saya belum tahu kakak siapa. Oke, di sini kakak memperkenalkan diri. Nama kakak Anbia Rahmi. Kakak jurusan bimbingan dan konseling yang berkuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kalau boleh tahu, apa tujuan adik ke sini? Saya ingin berkonseling dengan kakak karena saya tahu kakak bisa memberikan konseling kepada orang. Saya tahunya dari teman saya. Oke, di sini sebelum kita melakukan konseling, apakah adik sudah tahu apa itu konseling? Maaf Kak, saya masih kurang tahu atau paham dengan konseling itu. Berarti sebelumnya belum pernah melakukan konseling ya? Apakah adik sudah tahu apa itu konseling? Oh iya Kak, maaf sebelumnya saya belum paham tentang apa itu konseling. Apakah bisa kakak jelaskan terlebih dahulu? Baiklah, kakak sedikit menjelaskan apa itu konseling. Konseling yaitu proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli, yang mana itu yang kita saat sekarang ini lakukan. Itu adik bisa menceritakan masalah adik kepada kakak. Insya Allah kedepannya kita mencari solusi dari masalah tersebut. Sekarang adik bisa menjelaskan apa yang sedang adik alami atau masalah yang sedang adik alami sekarang ini. Ya baik Kak. Jadi akhir-akhir ini saya merasa ada yang aneh pada diri saya karena saya ada merasa ketakutan dalam diri saya karena saya sering merasakan tanya kadang ya. Coba adik jelaskan apa permasalahan yang sedang adik alami pada saat sekarang ini. Ya Kak, saya akhir-akhir sekarang ini saya sering merasa ketakutan yang berkelebihan. Saya sering berkeringat dingin, gemeter yang tidak menentu, dan saya sering ketakutan. Yang pemikiran saya sudah kemana-mana. Kalau boleh tahu, kenapa adik berpikiran seperti itu? Mungkin pemikiran saya terlalu banyak Kak, dan saya juga fobia dengan air besar, air yang tiba-tiba besar, dan seperti lautan yang dalam, ikan yang besar. Saya sangat takut dengan itu, dan jika saya melihat itu dalam 3 hari mungkin belum hilang dari ingatan saya. Berarti Ananda ini fobia terhadap hal-hal yang seperti air yang tiba-tiba besar, banjir bandang, lautan. Apa yang efek yang muncul pada diri adik ketika melihat hal tersebut? Yang jelasnya pasti bentuk dari peristiwa tersebut belum hilang dari ingatan saya dalam 3 hari ke depan. Dan kalau saya sendirian pasti saya selalu terbayangkan akan hal itu. Apakah ada situasi yang selalu menggambarkan hal tersebut? Contohnya ketika hujan, apakah ada kepikiran untuk begini, contohnya hari hujan, sebentar lagi banjir bandang, apakah ada kepikiran seperti itu? Iya Kak, saya selalu berpikiran seperti itu, dan saya sangat takut sekali dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Apakah adik pernah tidak mencoba untuk memulihkan rasa tersebut dari pikiran adik? Pernah Kak, tapi tidak selalu terbayangkan. Apa yang ada dalam pikiran adik ketika ada mendengar
banjir bandang, apakah apa yang ada terlintas dalam pikirannya pada saat itu? Saya merasa stres dan pemikiran saya sudah jauh terlampau kemana-mana. Kalau boleh tahu, apakah Ananda sudah mencobanya untuk seperti pergi ke melihat taman atau apa untuk memulihkan pikiran adik yang tidak positif tersebut? Pernah Kak, tapi hilangnya cuma sebentar dan pemikiran tersebut akan muncul kembali. Apakah adik ada mau punya niatan untuk memulihkan pikiran tersebut gitu? Iya Kak, saya sangat mau sekali untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran tersebut. Di sini dalam konseling ada yang namanya teknik REBT, yaitu REBT tersebut adalah Rational Emotive Behavior Therapy. REBT ini merupakan teknik untuk merasionalkan pikiran individu yang tidak rasional, itu seperti yang sedang adik alami, yaitu kan pikiran adik kalau mendengar banjir bandang itu kan sebentar lagi banjir bandang, terus adik merasa stres atau gimana gitu. Dengan REBT ini adik bisa untuk merasional pikiran yang tidak irasional tadi. Contohnya adik bisa seperti pergi ke kebun, melihat taman-taman untuk memulihkan pikiran tersebut gitu. Dengan REBT ini kakak insya Allah bisa membantu adik gitu. Iya Kak. Dari yang kita lakukan ini, apa yang telah adik ambil sisi positifnya gitu? Seperti apa kesimpulannya gitu, bagaimana perasaan yang sebelum adik menceritakan ini gitu, setelah menceritakannya kepada kakak gitu? Tentunya saya sangat merasa lega karena saya bisa menceritakan atau meluapkan emosi saya kepada orang yang tepat, dan kakak telah memberikan solusinya kepada saya, dan saya merasa dalam hati saya merasa agak lega dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Apakah mau mencoba untuk terapi selanjutnya? Boleh Kak. Coba adik pejamkan mata dan tarik nafas, kemudian buang. Lakukan itu sebanyak 3 kali. Coba buka matanya. Dan apa yang terlintas dalam pikiran adik? Apakah masih terbayang hal-hal yang menakutkan seperti lautan yang dalam dan luas? Apakah masih terfikir banjir bandang atau tidak setelah melakukan terapi ini? Setelah melakukan ini saya merasa agak lega dan tidak terlalu terbayangkan lagi. Dari skala 1 sampai 10, berapa saat ini Ananda mempunyai skala setelah melakukan terapi ini? Dari skala 1 sampai 10 saya merasa skala 8. Sedang di posisi berapa? 8. Yang pada awalnya ingin menceritakan tadi berada di skala berapa? 2. Berarti sudah sedikit lega ya apa yang diceritakan kepada kakak itu? Iya, sangat lega sekali Kak. Dari yang kita lakukan ini, kita sama-sama mengambil sisi positifnya, yaitu adik pun dapat merubah pikiran adik dari yang pikirannya kemana-mana tadi ke arah yang lebih positif, yaitu seperti solusi yang kita dapatkan, yaitu melihat-lihat taman, yaitu melakukan terapi sendiri. Dan kakak pun sudah dapat juga pengalaman baru dari adik, bahwa yang setelah adik ceritakan itu mendapatkan pelajaran bahwa ada orang yang juga fobia terhadap seperti melihat lautan dari yang kita lakukan saat sekarang ini. Dan kapan adik memulai untuk melakukan hal yang positif tersebut untuk menghilangkan itu? Saya akan melakukannya setelah pulang dari sini Kak. Setelah pulang dari sini, bagaimana kelanjutannya nanti? Apakah ada bersedia untuk datang ke sini lagi untuk menyelesaikan konselingnya? Sangat bersedia sekali Kak. Kapan untuk kita lakukan? Mungkin menjelang 3 hari ke depan saya akan datang lagi ke sini. Baiklah,
Terima kasih, semoga kakak bisa membantu adek untuk besoknya. Ya Kak, terima kasih ya Kak. Iya.